Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakauni dari kelas M95. Baik, saya akan menjelaskan materi dari konsep dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun soalnya yaitu jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Kedua, mengapakah dalam pembelajaran bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar? Jelaskan dengan contoh. Baik, saya akan menjelaskan apa-apa saja penjelasannya. 1. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia memiliki dua bagian, yaitu pertama, prinsip umum. Prinsip umum yakni prinsip pembelajaran yang dapat diberlakukan untuk semua mata pelajaran di suatu sekolah atau program pendidikan. Prinsip-prinsip umum pembelajaran diantaranya sebagai berikut. A. Prinsip motivasi, yaitu dalam pembelajaran diperlakukan motif-motif yang dapat mendorong siswa dapat untuk belajar. B. Prinsip belajar sambil bekerja atau mengalami, yaitu dalam mempelajari sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan keterampilan haruslah melalui pengalaman langsung, seperti belajar menulis siswa, belajar berpidato, atau harus melalui praktek berpidato. C. Prinsip pemecahan masalah, yaitu dalam belajar siswa perlu diharapkan pada situasi-situasi bermasalah dan guru membimbing siswa untuk memecahkannya. D. Prinsip perbedaan individual, yaitu setiap siswa memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal seperti inteligensi, watak, latar belakang, keluarga, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang hanya berlaku untuk satu mata pelajaran tertentu, seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip-prinsip khusus pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Diajarkan bahasa bukan tentang bahasa pembelajaran. Bahasa merupakan kegiatan untuk menggunakan sebagai bahasa alat komunikasi sebagai penutur bahasa. Kedua, bahasa target bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi juga wahana komunikasi dalam proses pembelajaran untuk di kelas. Ketiga, gunakan bahasa otentik sejauh mungkin. Gunakan bahasa otentik yang digunakan dalam konteks nyata sebagai sumber bahan ajar seperti bahasa di surat kabar, bahasa nyata dalam kehidupan. Keempat, setiap bahasa memiliki sistem bangsanya sendiri. Mengapakah dalam pembelajaran bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar? Jelaskan dan berikan contohnya. Karena merupakan kebutuhan penting yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi, sumber belajar bermanfaat untuk memfasilitasi kegiatan belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Siregar, Evelyn, dan Nara Hartini menjelaskan secara rinci manfaat sumber belajar sebagai berikut. 1. Memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. 2. Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. Ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. Keempat, memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Kelima, membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup makro maupun mikro. Keenam, memberikan motivasi positif. Dan 7. Merancang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, serta berkembang lebih jauh. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.